Dimanapun kita berada di belahan dunia ini, kita dapat melihat langit itu. Begitu besarnya langit, begitu luasnya langit. Dan Allah berfirman, "Wassamaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un." Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami terus meluaskannya. Allah terus meluaskan langit, semakin luas, semakin luas, semakin luas. Pada ayat yang ke-21 atau 22, Allah berfirman, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langit ada rizki kalian, wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Dan di langit ada rizki kalian, maksudnya rizki adalah hujan. Karena dengan hujan akan banyak orang-orang yang mendapatkan rizki. Contoh salah satunya dari penanam padinya. Karena hujan, sehingga sawah pun bisa dimanfaatkan untuk ditanam padi. Ada pekerjanya, ada tukang traktornya, ada tukang nanamnya, ada tukang bersihkan lahannya, kemudian ada tukang giling padinya, tempat penggilingannya, kemudian ada tempat huutnya, dijual huutnya, kemudian ada yang jual berasnya, kemudian ada yang jual lontongnya, kemudian ada yang macam-macam jual nasi padangnya. Nah, sehingga kalau Allah meniadakan hujan sama sekali, semua tidak akan mendapatkan rezeki. Tanaman-tanaman tidak tumbuh, orang sulit mencari penghidupannya. Yang dengan hujan itu orang mendapatkan rizki, cikal bakal orang mendapatkan rizki, kemudian wa ma tu'adun, dan di langit juga ada yang dijanjikan kepada kalian. Tafsirannya adalah surga. Surga itu di langit. Jadi langit surga terus diperluas oleh Allah. Orang yang beramal ini, berzikir ini, Allah tanamkan pohon di surga. Orang yang bangun masjid, Allah bangunkan rumah di surga. Jadi surga semakin luas, semakin luas, semakin luas, semakin luas. Demikian pula langit semakin luas. Intinya langit adalah makhluk Allah yang paling luas sekali. Dan kita pernah dibahas bagaimana, Bu, kira-kira keluasannya. Masih ingat? Bumi saja kalau dibandingkan dengan langit yang pertama itu ibaratkan cincin yang dilemparkan di padang pasir. Bumi itu cincin, padang pasir itu adalah langit yang pertama. Nah, langit pertama dibanding dengan langit kedua juga seperti itu. Seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir. Langit kedua dengan langit ketiga seperti itu, dan seterusnya. Keempat dan kelima, kelima dan keenam, keenam dan ketujuh, seterusnya. Padahal di langit yang pertama saja itu ada planet-planet yang begitu besarnya. Ada mataharinya, bintang-bintangnya, bulannya. Bahkan ada yang namanya galaksinya. Ada yang namanya Bima Sakti. Yang mana di dalam Bima Sakti itu satu tempat di langit ada jutaan planet-planet yang dia begitu besarnya melebihi bumi ini. Nah, itu baru langit yang pertama. Nah, kemudian di langit itu ada jalan-jalannya. Allah Ta'ala berfirman, wa fis samaa'i dzatil hubuk, dan demi langit yang memiliki jalan-jalan. Tafsirannya adalah garis edar orbitnya planet-planet itu, sehingga mereka tetap berada di garis edarnya, di jalannya itu. Sehingga benda-benda langit itu tidak saling bertabrakan. Langit yang begitu luasnya itu, nanti pada hari kiamat dia akan terbelah. Sekarang dia kokoh langit itu ya, kita melihat di belahan manapun kita berada di bumi ini, kita bisa melihat langit begitu kokohnya, tanpa tiangnya. Allah membangunnya tanpa tiang, dan Nabi menyebutkan tidak ada satu tempat di langit sejarak 4 jari kecuali ada malaikat yang bersujud di situ. Begitu kokohnya langit. Tapi nanti pada hari kiamat kata Allah, idzas samaa'u fatarat, langit itu akan terbelah. Al-infitor, terbelahnya masih sedikit. Nah, nanti semakin besar, idzas samaa'u syaqqat. Nah, setelah dia semakin besar, seakan-akan dia itu adalah pintu-pintu yang ada di langit. Allah berfirman apa? Fakanat abwaba. Ada pintu-pintunya. Nah, maknanya itu adalah belahan-belahan langit yang telah membesar, melebar. Seakan-akan dia adalah pintu-pintu langit itu. Setelah belahan-belahannya semakin membesar, Allah berfirman, wa syaqqatis samaa'u fahiya yauma idzi wahiyah. Langit terbelah pada hari itu, dia pun semakin melemah. Langit semakin melemah. Kalau sekarang dia masih kokoh. Nah, karena dia melemah, udah tidak karuan kondisi langit, makanya bintang-bintang berjatuhan. Nah, setelah dia semakin melemah, Allah pun mencabut. Langit itu dicabut oleh Allah. Wa idzas samaa'u kushitat, dan apabila langit dicabut seperti mencabut kulit binatang ketika dia dikuliti, domba ya, dan yang semacamnya. Nah, setelah dia dicabut, dia pun digulung. Dalam surah Az-Zumar Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadarih." Mereka itu tidaklah mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Lalu kata Allah, was-samawati matwiyatum biyaminih, dan langit pun digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Nah, di dalam surah Al-Anbiya Allah berfirman,
Yauma natawis sama akatayis sijil lil kutub. Hari di mana kami melipat langit sebagaimana melipat buku. Jadi itu kejadian rentetan-rentetan yang dialami oleh langit. Pertama dia terbelah, kemudian dia semakin membesar belahannya, dia pun melemah, kemudian dicabut, kemudian setelah dicabut seperti mencabut binatang, kulit binatang, dia pun digulung, dilipat. Nah, itu beberapa kondisi yang terjadi pada langit ketika hari kiamat kelak. Allah pun mengganti langit dengan langit lain. Bumi diganti dengan bumi yang lain. Allah berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Hari di mana Allah mengganti bumi dengan bumi yang lain, demikian pula langit diganti dengan langit yang lain. Langit yang sekarang tuh nanti dicabut, digulung, dilipat, selesai urusan. Bumi juga demikian, tanah yang sekian tumbak, yang sekian hektar, yang dibangga-bangga, udah habis ceritanya. Sekarang ceritanya padang mahsyar. Bumi ini udah menjadi padang mahsyar. Manusia berkumpul semuanya di situ. Menunggu penantian yang panjang, yang lama, matahari didekatkan, kesulitan yang begitu menyulitkan, memberatkan, menunggu perhitungan amal. Kemudian mengalami peristiwa-peristiwa yang lainnya, menyeberangi sirat sampai akhirnya masuk surga, masuk neraka.